Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan Mana Sorgawi pada hari Minggu 2 Maret 2025. Kita ada dalam pembahasan seminggu bersama tahun Yobel dan hari ini adalah hari yang kedua. Judul renungan berjudul Tahun Sabat, Tahun Istirahat. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 3-4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Berbicara mengenai tahun Yobel, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai tahun Sabat. Imamat 25 menetapkan tahun Sabat akhir dari setiap siklus 7 tahun. Membaca Imamat 25 ayat 1-7, dan tahun Yobel akhir dari setiap siklus 50 tahun. Baca Imamat 25 ayat 8-17 untuk menjaga keseimbangan di Israel. Satu penekanan yang sama di sini adalah mengenai pengistirahatan tanah. Hal ini akan mulai berlaku setelah orang Israel memiliki tanah perjanjian. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa seseorang boleh mengolah ladang dan kebun anggurnya selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah menjadi sabat bagi Tuhan, di mana dia tidak boleh menabur atau menuai seperti yang dilakukan sebelumnya untuk kepentingan pribadinya. Tetapi semua anggota masyarakat, pembantunya, dan orang asing, serta hewan peliharaan dan hewan liar boleh ikut mengkonsumsi hasil tanah yang alami atau yang berbuah secara spontan. Tentu ini sangat menarik untuk diperhatikan. Sebab untuk urusan kebaikan bagi tanah pun Tuhan memikirkannya. Tuhan memang memberi perintah untuk manusia menguasai dan menaklukkan bumi. Tetapi bukan berarti Tuhan mengizinkan manusia untuk bertindak semena-mena terhadap bumi. Manusia berkewajiban mengolah tanah dan memeliharanya. Dan ini adalah salah satu bagian dari pemeliharaan tersebut. Teori-teori fisika ekonomi dan sosial menyatakan bahwa istirahat dari pekerjaan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan hewan dan tumbuhan. Bahwa penanaman terus-menerus pada akhirnya akan merusak tanah. Wilayah tanah perjanjian yang di atasnya tahun Sabat diberlakukan mencakup semua wilayah milik bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang wilayahnya meluas ke selatan hingga Gaza, ke timur hingga Sungai Efrat, dan ke utara hingga ke pegunungan Libanon. Amon dan Moab di tenggara dikecualikan. Pada periode Bait Suci kedua, wilayah para imigran Babel yang dipimpin oleh Ezra dibatasi oleh wilayah sebelah barat Sungai Yordan dan ke utara hingga sejauh Akko. Para rabi memperluas pemberlakuan tahun Sabat ke Suriah agar tidak menggoda para pemukim tanah perjanjian untuk berimigrasi ke sana. Dengan demikian, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya itu akan tetap subur. Ini menunjukkan betapa Tuhan bukan hanya memperhatikan manusia, tetapi juga memperhatikan alam ciptaannya yang lain. Dengan mempelajari mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel, maka kita diingatkan untuk tidak menjadi orang yang serakah. Kita juga diingatkan untuk tidak bertindak semena-mena, bahkan terhadap ciptaan Tuhan yang tidak berperasaan sekalipun, seperti bumi. Sikap yang baik terhadap ciptaan Tuhan sama artinya kita menghargai dan menghormati Tuhan. Mari kita kembangkan kepedulian kita pada lingkungan dan sesama kita. Kata-kata bijak, kalau kita memperlakukan tanah dengan baik, maka tanah juga akan memberikan hasil yang baik kepada kita.
Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku bersyukur untuk tanah ciptaan-Mu ini. Mampukan aku untuk memeliharanya, sehingga tanah ini tetap menghasilkan yang baik bagi kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.